Halo teman-teman, buat kamu yang mau daftar beasiswa LPDP, kamu mesti tahu 16 jenis beasiswa yang ditawarkan sama LPDP. Jangan sampai salah pilih supaya kamu bisa punya peluang lulus yang lebih besar. Kalau kamu baru nyampe di channel ini, nama saya Budi Waluyo dan sekarang saya lagi kuliah S3 di University of Leicester di Inggris dengan beasiswa LPDP. Di channel ini saya banyak membahas informasi tentang beasiswa LPDP dan juga tips supaya lulus. Silahkan ikuti video-video saya dengan cara subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan kalau ada video yang baru. Ada 16 jenis beasiswa yang ditawarkan oleh LPDP. Ke-16 jenis beasiswa ini bisa dikategorikan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu beasiswa umum, kemudian beasiswa afirmasi, dan beasiswa targeted group. Setiap jenis beasiswa punya syarat dan ketentuan yang berbeda. Jadi, kamu harus tahu betul apa persyaratan dari masing-masing jenis beasiswa itu supaya nanti kamu bisa memilih mana jenis beasiswa yang paling cocok buat kamu. Di video sebelumnya saya sudah bahas 5 beasiswa yang masuk dalam kategori beasiswa umum. Kalau kamu belum tonton, sebaiknya tonton dulu video yang pertama, video yang ini. Kalau langsung nonton video ini, video kedua, nanti jadi bingung. Linknya juga ada di deskripsi. Silahkan ditonton dulu, baru nanti nonton video yang kedua ini. Sekarang beasiswa LPDP kategori yang kedua, yaitu beasiswa afirmasi. Ada 8 jenis beasiswa yang masuk dalam kategori beasiswa afirmasi. Ada beasiswa daerah afirmasi, ada beasiswa alumni bidik misi, ada beasiswa prasejahtera berprestasi, ada beasiswa santri, ada beasiswa prestasi olahraga internasional, beasiswa prestasi seni internasional, beasiswa penyandang disabilitas, dan beasiswa Indonesia Timur. Disebut sebagai beasiswa afirmasi karena beasiswa ini menjadi semacam jalur khusus bagi kelompok tertentu yang memenuhi kriteria masing-masing. Jadi, selain persyaratan umum beasiswa LPDP, kamu harus memenuhi persyaratan khusus untuk bisa mengikuti beasiswa afirmasi ini. Yang pertama adalah beasiswa daerah afirmasi. Beasiswa ini adalah beasiswa untuk kuliah S2 dan S3 yang syaratnya hampir sama dengan beasiswa reguler. Hanya saja, beasiswa ini hanya bisa diikuti oleh peserta dari daerah tertentu. Jadi kamu harus berdomisili di daerah itu, dibuktikan dengan KTP, supaya kamu bisa ikut mendaftar beasiswa ini. Saya pernah ditanya, sebenarnya beasiswa afirmasi ini untuk apa sih? Kenapa harus ada daerah-daerah tertentu yang diutamakan atau dikasih jalur khusus? Ya saya jawab, mohon maaf ya, beasiswa ini adalah untuk saudara-saudara kita yang tinggal di daerah yang secara pendidikan itu masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Jadi diberikan prioritas utama supaya putra-putri dari daerah itu bisa mengejar ketertinggalan pendidikan dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, setiap tahun LPDP mengeluarkan daftar daerah afirmasi. Jadi kamu harus cek daerah kamu masih masuk ke dalam daftar itu atau enggak. Bisa jadi sudah berubah ya, bisa bertambah, bisa juga berkurang. Nah, keuntungannya beasiswa afirmasi ini syarat-syaratnya hampir mirip dengan beasiswa reguler, tapi secara umum lebih rendah. Jadi persyaratan IPK, persyaratan TOEFL dan sebagainya itu akan lebih rendah dibandingkan dengan beasiswa reguler. Dan keuntungan lainnya, kamu akan dapat program pengayaan. Salah satunya adalah program pengayaan bahasa. Jadi bagi yang skor TOEFL-nya atau IELTS-nya masih kurang, nanti akan dilatih dan itu gratis. Sudah termasuk dalam paket beasiswa ini. Jadi kalau sudah ikut seleksi beasiswa sampai dengan lulus, nah nanti kalau sudah lulus akan di training bahasa dulu supaya mencapai persyaratan bahasa Inggris misalnya, supaya bisa mendaftar ke kampus yang akan dituju. Sebelum lanjut, buat kamu yang mau diskusi lebih lanjut tentang beasiswa LPDP, silakan ikuti grup di Facebook Beasiswa LPDP, linknya ada di deskripsi. Beasiswa afirmasi yang kedua adalah beasiswa alumni bidik misi.
Beasiswa ini khusus buat kamu yang waktu kuliah S1 dapat beasiswa bidik misi. Dan syaratnya kamu harus dapat IPK antara 3,5 sampai dengan 4. Jadi harus di atas 3,5 IPK-nya. Baru bisa daftar lewat jalur ini. Beasiswa afirmasi bidik misi persyaratannya kurang lebih sama dengan beasiswa reguler. Kelebihannya, kamu bisa mengikuti program pengayaan seperti yang tadi didapatkan oleh penerima beasiswa afirmasi daerah. Karena beasiswa bidik misi itu adalah beasiswa untuk S1, ya tentunya beasiswa afirmasi alumni bidik misi ini adalah untuk mendaftar kuliah S2 aja. Beasiswa afirmasi berikutnya adalah beasiswa prasejahtera berprestasi. Beasiswa ini ditujukan khusus untuk pendaftar yang berasal dari keluarga prasejahtera dan memiliki prestasi yang ditujukan dengan IPK lebih dari 3,5. Jadi biasanya untuk yang kelompok keluarga prasejahtera ini pada saat S1 ikut beasiswa bidik misi. Nah, kalau yang S1-nya ikut bidik misi, nanti S2-nya bisa ikut jalur beasiswa afirmasi alumni bidik misi. Nah, buat yang waktu kuliah S1-nya tidak ikut beasiswa bidik misi, padahal dia adalah dari keluarga prasejahtera, maka untuk kuliah S2-nya ikut jalur ini, ikut jalur beasiswa prasejahtera berprestasi. Syaratnya sama dengan beasiswa afirmasi alumni bidik misi, yaitu IPK-nya minimal harus 3,5. Ada beberapa syarat khusus untuk mendaftar beasiswa prasejahtera berprestasi. Di antaranya harus menunjukkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, kemudian slip gaji atau surat keterangan penghasilan, dan juga rekening listrik 3 bulan terakhir. Kita lanjutin ya. Beasiswa afirmasi selanjutnya adalah beasiswa santri. Beasiswa ini khusus buat kamu yang berasal dari pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama. Ada 2 syarat bagi santri yang mau mengikuti beasiswa ini. Yang pertama, yaitu aktif sebagai pendidik maupun sebagai pengelola pondok pesantren. Yang kedua adalah alumni dari program beasiswa santri berprestasi atau Ma'had Ali. Syarat-syarat lainnya kurang lebih sama dengan beasiswa reguler. Saya minum dulu ya. Selanjutnya, beasiswa afirmasi yang nomor 5 dan nomor 6 itu hampir sama, yaitu beasiswa prestasi seni dan beasiswa prestasi olahraga. 2 beasiswa ini khusus buat kamu yang pernah mendapatkan juara di kompetisi level internasional sebagai individu, baik juara 1, juara 2, maupun juara 3. Kalau kamu pernah jadi juara event olahraga maupun event seni tingkat internasional, baik medali emas, perak, maupun perunggu, kamu bisa ambil jalur ini. Syarat-syarat yang lain kurang lebih sama dengan beasiswa reguler. Simak terus sampai selesai ya. Kita ditemenin sama Jamie Vardy. Dia itu dulunya mantan pegawai pabrik, tapi sekarang jadi top scorer Liga Inggris. Yang ketujuh, beasiswa LPDP yang masuk dalam kategori beasiswa afirmasi adalah beasiswa penyandang disabilitas. Beasiswa ini ditujukan khusus untuk para penyandang disabilitas, yaitu tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunadaksa atau cacat tubuh, dan tunalaras atau cacat suara. Syarat-syarat yang lainnya hampir sama dengan beasiswa reguler. Yang terakhir dari beasiswa LPDP untuk afirmasi adalah beasiswa Indonesia Timur. Beasiswa ini khusus bagi pendaftar yang merupakan penduduk asli dari 5 provinsi, yaitu Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Apa bedanya beasiswa Indonesia Timur dengan beasiswa daerah afirmasi yang sudah kita bahas tadi? Kalau beasiswa afirmasi itu syaratnya adalah kamu merupakan penduduk atau tinggal di daerah yang masuk dalam daftar afirmasi. Sementara kalau beasiswa Indonesia Timur itu bukan hanya penduduk, tapi kamu harus merupakan penduduk asli. Setiap provinsi akan punya penduduk asli yang berbeda-beda, dan mereka nanti punya kriteria siapakah yang penduduk asli dan bukan. Dan syarat yang kedua, kamu harus sudah tinggal di daerah itu selama minimal 20 tahun. Beasiswa Indonesia Timur ini adalah
khusus untuk penduduk asli, yaitu suku asli dari 5 provinsi tadi. Kalau kamu tinggal di 5 provinsi tadi, tapi kamu bukan penduduk asli, maka kamu nggak bisa ikut beasiswa ini. Bisanya ikut beasiswa daerah afirmasi. Jadi penduduk tapi bukan suku asli dan belum tinggal atau menetap lebih dari 20 tahun. Kamu harus punya surat keterangan dari pihak yang berwenang, baik itu kepala suku, lembaga adat, pemerintah, dan lembaga yang lain yang menyatakan bahwa kamu adalah suku asli atau penduduk asli di provinsi itu. Kategori beasiswa LPDP yang ketiga adalah beasiswa targeted group. Saya akan jelaskan beasiswa targeted group ini di video yang ketiga. Nanti juga akan saya jelaskan tips bagaimana memilih kalau kamu memenuhi lebih dari satu kriteria atau jenis-jenis beasiswa yang ditawarkan LPDP. Video yang ketiga ada di sini, silahkan klik video ini atau linknya juga ada di deskripsi di bawah ini. Selamat memilih beasiswa LPDP, semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.